lagi dengan kita berdua, mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Dengan saya, Poppy Intan Permatasari. Dan saya, Tirsa Pentahan. Kami berdua akan melakukan roleplay counseling client center dengan saya sebagai konselor dan saya sebagai klien. Jangan lupa tonton video kami dari awal sampai akhir ya. Iya, sebentar. Oh, mari Mbak. Mari Bu. Mari, silakan masuk Mbak. Iya, permisi ya Bu. Silakan masuk Mbak. Permisi ya Ibu. Iya, silakan duduk. Dulu sebelumnya maskernya biar kita lebih bernapas lega dan lebih nyaman ngobrolnya. Oke. Selamat siang Mbak. Selamat siang Ibu. Ini tadi gimana nih perjalanannya menuju ke sini? Ada yang nggak aman gitu, misalnya kesasar atau apa mungkin? Alhamdulillah nggak ada kendala ya Bu, karena udah ngikutin sesuai maps-nya gitu, jadi langsung sampai ke tujuan. Oke, jadi aman ya, nggak ada kendala ya dalam perjalanan ke sini? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya ini dengan Mbak siapa ya? Aku boleh tahu? Nama saya Poppy Bu. Oke, Mbak Poppy, aku panggilnya Mbak Poppy aja ya? Iya. Oke, Mbak Poppy, perkenalkan saya Tirsa Pentahan. Mbak Poppy bisa panggil saya dengan sebutan Penta atau dengan sebutan Tirsa, terserah enaknya Mbak Poppy seperti apa. Baik Ibu. Oke. Ini Mbak Poppy kesini dengan tujuan untuk melakukan konseling Bu. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke proses konseling, Mbak Poppy ini sebelumnya sudah pernah melakukan konseling lebih dulu belum? Belum pernah Ibu. Oke, jadi ini pertama kalinya melakukan konseling. Iya. Sebelumnya Mbak Poppy tahu nggak apa itu konseling? Oke, yang saya ketahui itu konseling adalah pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada individu yang punya masalah atau kepada klien. Benar banget ya Mbak Poppy, jadi konseling itu tuh proses di mana seorang konselor memberikan bantuan berupa arahan atau solusi kepada kliennya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke proses konseling, mungkin aku akan menyampaikan bahwa dalam proses konseling ini tuh kita punya kode etik ya Mbak. Jadi kode etiknya itu adalah tentang kerahasiaan. Jadi sebelum masuk ke proses kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, Mbak Poppy itu tidak perlu khawatir atau tidak perlu ragu untuk mengungkapkan undang-undang Mbak Poppy, karena saya jamin untuk kerahasiaan dari data, cerita Mbak Poppy itu aman banget, karena kita di sini selalu mengutamakan kode etik. Oke, jadi bisa kita langsung masuk ke proses konselingnya? Baik Ibu, boleh. Oke, dalam proses konseling ini tuh kita menggunakan pendekatan client center ya Mbak Poppy. Sebelumnya Mbak Poppy mungkin belum pernah mendengar tentang pendekatan client center ini. Jadi proses pendekatan client center ini tuh kita sebagai konselor itu bertugas untuk mengarahkan klien kita dalam mencari alternatifnya sendiri. Baik Ibu, saya sudah paham. Oke, jadi sekarang Mbak Poppy boleh langsung bercerita saja tentang apa yang Mbak Poppy rasakan, tentang unek-uneknya Mbak Poppy yang ada di dalam hati itu boleh diungkapkan saja kepada saya. Oke, baik Ibu. Sebelumnya mohon maaf ya Bu, di sini saya mau cerita terkait masalah pribadi saya. Jadi saya ini kebetulan mahasiswi semester akhir, sudah semester 8. Di sini itu saya mempunyai masalah di skripsi saya yang terkendala Ibu. Jadi saya itu sudah sempro semenjak semester 7 lalu. Namun untuk melanjutkan bab 4 dan bab 5 ini saya terkendala karena saya sering lebih suka jalan-jalan, lebih suka main sosial media. Jadi lebih asik ke dunia sosial media dan
dunia luar saya. Jadi untuk masalah skripsi saya ini jadi terbengkalai gitu Ibu. Oke, jadi tadi cerita Mbak Popi ini adalah mahasiswa semester 8 ya. Iya. Dan sudah semprot di semester 7 kemarin, namun Iya. sekarang sedang terbengkalai dengan skripsinya. Karena kebanyakan untuk jalan-jalan, jadi waktunya itu gak dipergunakan untuk menyelesaikan skripsi, tapi sekarang lebih istilahnya untuk bermain-main gitu ya. Iya. Nah, Benar, Ibu. oke. Boleh dilanjutkan lagi Mbak Popi? Iya Bu, jadi saya ini kan udah semester 8 dan matkul saya tuh cuman tinggal skripsi aja Bu. Jadi di semester lalu mata kuliah saya tuh udah aman semua, jadi tidak perlu mengulang mata kuliah di semester lalu gitu. Tapi ya di semester 8 ini saya cuma tinggal skripsi, tapi ya rasa malas saya itu apa ya Bu, sudah tertanam dalam diri saya. Jadi mau ngerjain nih, udah buka laptop, tapi pas buka HP udah keenakan gitu Bu nonton TikTok, jadi udah males lah sampai tiduran lagi. Nanti ada niatan lagi nih Bu malamnya ya ngerjain, tapi males lagi, jadi nggak itu Bu, nggak karuan gitu. Jadi tadi Mbak Popi menceritakan bahwa Mbak Popi tuh udah sisa skripsi ya di Iya. semester ini, karena matkul yang lain di semester lalu itu alhamdulillah aman. Tapi setiap kali ada niatan untuk menyelesaikan skripsi, bahkan udah buka laptop tapi tetap aja ya gak bisa Iya. fokus gitu karena Iya. ketika main HP gitu ya udah langsung keasikan ya. Oke Mbak Popi. Jadi menurut Mbak Popi, hal-hal yang tadi Mbak Popi lakukan seperti misalnya bermain gadget, kemudian mungkin hangout sama teman-teman ya, dan lebih memilih untuk tidak menyelesaikan skripsi. Menurut Mbak Popi itu adalah sebuah hal yang positif ataukah hal yang negatif? Hal yang negatif sih Bu. Jadi kita sepakat ya bahwa itu Iya. hal yang negatif. Nah, jadi jika itu hal yang negatif menurut Mbak Popi, apa yang sebenarnya harus Mbak Popi lakukan? Apakah hal itu harus dipertahankan ataukah harus dihilangkan? Yang sebenarnya harus dihilangkan sih Bu, nggak baik juga dipertahankan, akan berdampak buruk buat saya. Oke. Jadi sepakat bahwa hal itu adalah hal negatif yang sebenarnya tidak boleh dipertahankan dan harusnya dihilangkan ya. Iya. Oke. Jika Mbak Popi ingin menghilangkan kebiasaan-kebiasaan negatif tersebut, sebenarnya apa yang harus Mbak Popi lakukan? Mungkin untuk tadi ya Bu, yang saya suka main gadget, mungkin saya lebih merubahnya itu yang tadinya cuma scroll TikTok, Instagram, sosial media lainnya tuh mungkin saya lebih ke mencari referensi jurnal ataupun literatur buat skripsi saya gitu. Jadi saya juga yang tadinya suka hangout, jadi mungkin saya lebih ke hal-hal positif, perginya seperti ke perpustakaan, seperti membaca buku ataupun membeli buku, pergi ke toko buku gitu. Dan juga mungkin saya lebih bergabung dengan teman-teman seperjuangan yang emang itu membawa hal positif buat saya gitu. Tadi agar Mbak Popi bisa menghilangkan kebiasaan negatif yang selama ini Mbak Popi lakukan, yang pertama itu harus mencari literatur dari gadget gitu ya. Ya. Jadi lebih bermanfaat istilahnya gadgetnya untuk mencari literatur, menambah wawasan gitu. Kemudian tadi waktu hangout itu mungkin bisa dipergunakan untuk yang lebih bermanfaat, misalnya ke perpustakaan, ke toko buku, dan mungkin lebih banyak bergabung dengan teman-teman seperjuangan agar mungkin bisa menjadi motivasi begitu Iya. ya Mbak Popi. Nah, Iya. oke. Selain yang tadi Mbak Popi sebutkan, kira-kira masih ada lagi gak hal yang bisa Mbak Popi lakukan untuk menghilangkan kebiasaan negatif Mbak Popi? Baik Ibu, mungkin alternatif lain yang bisa saya terapkan yaitu misalnya nih hari ini saya mau mengerjakan skripsi itu di bab 4, misalnya di poin A atau poin B. Nah, mungkin saya itu akan menyelesaikan itu dulu Bu. Jadi sebelum itu selesai saya nggak mau main gadget dulu ataupun sosial media, jadi begitu. Jadi mungkin saya lebih meminimalisir hal-hal yang awalnya tadi negatif, scroll TikTok atau sosial media sampai berlarut-larut. Jadi di sini tuh
mungkin saya kuranginnya dengan saya harus punya target nih. Jadi di hari ini saya harus menyelesaikan misalnya bab 4, entah itu poin A atau poin B, itu harus saya selesaikan. Kalau udah saya selesai, mungkin saya akan menghibur diri saya dengan mengecek sosial media gitu, Ibu. Oke, Mbak Popi. Jadi tadi sudah Mbak Popi sebutkan bahwa untuk menghilangkan kebiasaan negatif Mbak Popi, yang pertama itu harus menggunakan gadget untuk hal-hal yang lebih bermanfaat ya, misalnya mencari literatur untuk penyelesaian skripsi Mbak Popi. Kemudian yang kedua mungkin mengurangi waktu hangout bersama teman-teman dan mempergunakannya untuk hal yang bermanfaat, misalnya ke perpustakaan, kemudian ke toko buku, dan mungkin lebih banyak bergabung dengan teman-teman seperjuangan ya. Oke, dan tadi yang terakhir yang Mbak Popi sebutkan mungkin di hari-hari berikutnya Mbak Popi mungkin bisa membuat target dalam mengerjakan skripsi. Jadi dimana jika Mbak Popi belum menyelesaikan misalnya poin A di hari itu atau poin B belum terselesaikan di hari itu, mungkin Mbak Popi akan lebih meminimalisirkan diri Mbak Popi untuk tidak memegang gadget, tidak mengakses media sosial atau apapun yang berkaitan dengan gadget gitu ya. Iya, benar sekali. Baik Mbak Popi, jadi dari apa yang tadi telah Mbak Popi sebutkan, jelaskan terkait hal-hal yang harus Mbak Popi lakukan, itu apakah nantinya setelah dari sini Mbak Popi akan bersedia untuk melakukan hal-hal tersebut? Iya Bu, saya akan bersedia untuk melakukan hal-hal positif atau perubahan dalam diri saya untuk mencegah hal-hal buruk yang terjadi, untuk terberkalainya skripsi saya gitu. Oke, jadi Mbak Popi bersedia ya untuk selesai dari sini Mbak Popi bisa melangsungkan solusi-solusi yang Mbak Popi sebutkan sendiri tadi. Semoga bisa menjadi solusi yang terbaik untuk Mbak Popi bisa menyelesaikan skripsi Mbak Popi di semester ini ya. Mungkin proses konseling kita sampai di sini. Tapi sebelum kita mengakhiri ini, saya mau bertanya, apakah yang Mbak Popi rasakan ketika proses konseling ini berlangsung sampai selesai? Oke, yang saya rasakan setelah saya bercerita dengan Ibu, dan tadi Ibu juga membantu mengarahkan saya untuk mendengarkan solusi saya atau mendapatkan solusi, itu saya lebih merasa plong dan Bu, beban-beban di saya itu udah mulai terkurangi gitu Bu. Jadi setelah saya dari sini, setelah saya bercerita dengan Ibu, saya bisa merubah pola pikir saya menjadi yang awalnya bermalas-malasan, jadi mungkin lebih berubah menjadi ke hal orang yang lebih positif lagi gitu ya. Alhamdulillah ya Mbak Popi, kalau Mbak Popi bisa merasa lega dengan proses konseling di hari ini. Nanti jika Mbak Popi perlu mengadakan pertemuan lagi, boleh Mbak Popi hubungi saya ke WhatsApp yang sudah pernah Mbak Popi hubungi ya. Oke Mbak Popi, mungkin itu saja pertemuan di hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak karena Mbak Popi sudah mau datang ke sini dan melakukan konseling bersama saya. Terima kasih banyak Mbak Popi. Baik Ibu, terima kasih juga sudah mau mendengarkan masalah saya dan sudah membantu mengarahkan untuk saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini. Baik, terima kasih Bu. Mari izin ya Bu, izin Iya. pulang. Hati-hati ya Mbak. Terima kasih sudah menonton video kami berdua. Semoga videonya bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.